Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Nur An-Nisa Sidoarjo yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di Majelis Al-Ilm untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Hadis-hadis kumpulan seputar hukum-hukum di dalam masalah agama. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang keenam, yaitu bab Nawaqidul Wudu. Bab Nawaqidul Wudu, pembatal-pembatal wudu. Apa yang dimaksud dengan pembatal wudu? Pembatal wudu adalah sesuatu yang apabila terjadi menjadikan wudu seseorang itu batal, sehingga ketika ia mau sholat ia harus berwudu ulang, ia harus taharah ulang. Nah, apa saja itu? Mari kita simak, yaitu hadis-hadis yang telah dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-62. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Yang artinya, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau, ini menunjukkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka menunggu sholat isya hingga kepala-kepala mereka tertunduk karena rasa ngantuk. Bahkan ada pula yang memaknai karena mereka ketiduran. Jadi bukan hanya sekedar ngantuk saja, tapi sampai mereka tertidur sehingga kepala mereka tertunduk. Kemudian setelah itu mereka langsung sholat tanpa berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ad-Daruqutni, dan asalnya ada pada riwayat Imam Muslim. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis 62 ini membahas tentang tidur yang ringan itu tidaklah membatalkan wudu. Jadi kisahnya, di zaman Rasulullah SAW, para sahabat menunggu iqamah sholat isya di masjid sambil duduk. Kemudian karena belum iqamah, mereka pun tertidur. Ya, dalam keadaan mereka menundukkan kepala mereka. Lalu tatkala iqamah dikumandangkan, maka mereka langsung bangkit untuk sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu. Tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Adapun tidur yang pulas, maka ini ada pembahasannya tersendiri, dan insyaallah akan kita bahas pada hadis-hadis berikutnya. Ya, dan juga telah kita bahas pada hadis-hadis sebelumnya, bahwasanya di antara pembatal wudu itu adalah tidur. Namun yang dimaksud adalah tidur yang pulas. Adapun tidur yang ringan, tidur yang tidak pulas, maka berdasarkan hadis ini itu tidak membatalkan wudu. Karena ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sehingga apabila perbuatan mereka itu keliru, apabila perbuatan mereka itu salah, maka pasti akan ditegur oleh Rasulullah SAW. Beliau tahu jamaah ada yang ketiduran karena menunggu iqamah salat isya.
Setelah iqamah dikumandangkan, jamaah langsung sholat tanpa wudu, dan ini tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Ya, tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Adapun tidur terlelap, tidur pulas, maka ini membatalkan wudu. Taib. Hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Fatimah bintu Abi Hubaysh datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata, Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadha fala athur. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang mengeluarkan darah istihadhah dan aku tidak suci. Afa'ada us-shalah, maka apakah aku perlu meninggalkan salat? Sebagaimana haid ya. Kalau haid, maka jelas seorang wanita bahkan dilarang untuk salat. Nah, Fatimah binti Abi Hubaysh bertanya, adapun darah istihadhah yang saat ini terjadi pada diriku, apakah juga sama dengan haid sehingga aku perlu meninggalkan salat? Qal, maka Rasulullah SAW mengatakan, la innama dzalika irqun. Ya, tidak, karena itu hanyalah darah kotor. Ya, darah kotor yang bukan darah haid. Itu adalah darah yang timbul karena penyakit. Walaysa bihaidin, itu bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is salat. Maka apabila telah datang masa haidmu, tinggalkan salat. Wa idza adbarat faghsili ankid dama tsumma shalli. Dan apabila haidnya sudah usai, maka bersucilah, cuci darahmu, kemudian salatlah. Ya, cuci darahmu, kemudian apa? Salatlah. Tentu setelah mandi besar, ya. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Adapun dalam riwayat Bukhari ada tambahan summa tawaddai likulli salatin. Kemudian berwudulah setiap akan salat. Ya, kemudian berwudulah setiap akan salat. Di sini ada keterangan Muslim mengisyaratkan bahwa beliau membuangnya secara sengaja. Ini masalah riwayat Imam Muslim yang tidak membawakan lafaz ini ya. Tidak menyertakan lafaz ini. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya darah istihadhah tidak menjadikan seseorang boleh meninggalkan salat. Wanita yang mengeluarkan darah istihadhah maka tetap wajib salat. Hanya darah haid saja, dan tentu saja dengan nifas, ya, haid dengan nifas itu hukumnya sama. Haid dan nifas sajalah yang menjadikan seorang wanita dilarang untuk sholat, wajib untuk meninggalkan sholat. Adapun darah istihadhah maka tidak. Sehingga inilah perintah Rasulullah SAW, ya, tetap kerjakan sholat. Kalau haid datang, tinggalkan sholat. Kalau haid telah usai, maka cuci darah, kemudian apa? Sholatlah. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan keterangan summa tawaddai likulli sholatin, dan ini kaitannya dengan pembahasan kita. Karena Fatimah binti Abi Hubaysh ini seorang yang sering mengeluarkan darah istihadhah, yang tidak pernah berhenti mengeluarkan darah istihadhah, maka Rasulullah SAW berpesan summa tawaddai likulli sholatin. Atas kondisi ini maka engkau hendaknya berwudu setiap akan sholat. Ini menunjukkan darah istihadhah, ya, wallahu a'lam bishawab, menurut sebagian pendapat para ulama itu apa? Membatalkan wudu. Sehingga wanita yang keluar darah istihadhahnya, maka dia harus mencucinya terlebih dahulu, kemudian dia wudu, kemudian baru dia salat. Ya, nah seperti itu. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka seorang wanita yang memiliki kasus yang sama dengan Fatimah binti Abi Hubaysh,
yang terus-menerus keluar darah istihadahnya hendaknya melakukan hal ini. Ya, terlepas dari perbedaan pendapat, apakah wudu ini wajib atau tidak? Apakah wudu setiap sholat ini wajib atau tidak? Yang jelas Rasulullah SAW perintahkan setiap mau sholat untuk berwudu bagi wanita yang keluar darah istihadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, lanjut hadis ke-64. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, kuntu rajulan mazza'an fa amartu al-Miqdad an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala fihi al-wudu'u. Yang artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madhi. Lalu aku perintahkan Al-Miqdad untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebagian riwayat disebutkan alasan kenapa Ali bin Abi Thalib mengutus utusan untuk bertanya, karena kedudukan Ali bin Abi Thalib sebagai menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau malu untuk menanyakan langsung hal tersebut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau bertanya melewati utusan, yaitu Al-Miqdad. Fasa'alahu, maka sahabat Al-Miqdad pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi Ali bin Abi Thalib. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, fihil wudu, maka kondisi itu harus berwudu. Artinya, orang yang sering keluar madhi, maka tatkala ia mau sholat harus berwudu. Ini menunjukkan madhi atau keluar madhi ini membatalkan apa? Al-wudu. Ya, dan ini insyaallah permasalahan yang jelas. Muttafaqun alaih. Dan lafaz ini adalah lafaznya Al-Bukhari. Taib. Jadi kesimpulannya, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, air madhi ya atau keluar air madhi ini membatalkan al-wudu. Taib. Yang ke-65, hadis 65. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila as-salati wa lam yatawadda. Yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istri-istri beliau, kemudian keluar menuju salat dan beliau tidak berwudu. Ya, dan beliau tidak berwudu. Menurut keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan didhaifkan, dilemahkan oleh Al-Bukhari. Namun keterangan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadis ini adalah hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Maka dari itu, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi para ulama yang berpendapat hadis ini hadis yang sahih, maka ini menunjukkan bahwasanya menyentuh istri, menyentuh wanita bagi seorang laki-laki itu tidak membatalkan wudu. Ya, itu tidak membatalkan wudu. Meskipun sebagian para ulama berpendapat menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Berdasarkan ayat aula mastumun nisa, atau tatkala kalian la mastum menyentuh para wanita. Ya, konteks ayat ini menunjukkan bahwasanya hal-hal yang disebutkan di dalam ayat tersebut itu mengharuskan seseorang untuk berwudu di menyentuh wanita. Namun yang sahih, aula mastumun nisa, apabila kalian menyentuh wanita, itu tafsirnya adalah jima. Apabila kalian berkumpul dengan istri-istri kalian. Nah, itulah yang membatalkan wudu. Ya. Sehingga kata lamastum tidak dimaknai dengan sekedar menyentuh saja. Tapi dimaknai dengan kiasan, yaitu apa? Berkumpul jima dengan istrinya. Inilah yang membatalkan wudu. Adapun menyentuh wanita, maka ini tidak membatalkan
wudu. Ya, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mencium istrinya. Jadi menyentuh, bahkan bukan hanya sekedar menyentuh tangan, tapi mencium, ya, dengan menggunakan mulut ataupun hidung beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tidak berwudu lagi. Ini menunjukkan menyentuh wanita tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang sahih. Wallahu taala alam bissawab. Hadis ke-66. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, fa ashkala alaihi, lalu ia merasa bingung, akhraja minhu syai'un amla, apakah ada sesuatu yang keluar darinya atau tidak. Maknanya dia ragu apakah kentut atau tidak. Ya, jadi merasa perutnya ada sesuatu, namun setelah itu dia ragu apakah tadi kentut atau tidak. Maka kata Rasulullah SAW, fala yakhrujanna minal masjid, maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid. Maknanya jangan ia batalkan sholatnya. Ya, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, hingga ia mendengar suara atau mencium bau. Mendengar suara kentut atau mencium bau kentut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwasanya kentut termasuk di antara pembatal wudu. Ya. Kalau yakin seseorang kentut, maka baru dia harus mengulang wudunya. Baik kentut yang bersuara maupun kentut yang berbau. Karena Rasulullah SAW menyebutkan hatta yasma'a sautan, hingga ia mendengarkan suara kentut. Tentu yang dimaksud mendengarkan suara kentut dari tubuhnya sendiri. Au yajida rihan, atau dia mencium bau kentut. Ya. Jadi tidak bersuara tapi ada baunya. Maka seseorang yang merasa telah ragu di dalam perutnya dan dia yakin telah mencium bau kentut, maka dia harus membatalkan sholat dan dia yaitu harus mengulang wudunya. Nah, maka di dalam hadis ini paling tidak ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan, yaitu apabila seseorang ragu, maka dia tidak wajib untuk mengulang wudunya. Ya. Fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna. Tatkala ia bingung apakah keluar kentut atau tidak, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fala yakhrujanna, jangan keluar dari masjid. Ini menunjukkan seorang yang ragu-ragu apakah kentut atau tidak, maka dia tidak wajib untuk mengulang sholatnya, tidak wajib untuk mengulang wudunya. Bahkan Rasulullah melarang untuk keluar dari masjid. Tidak perlu. Dan ini sering kita alami, ya. Perut kita ada sesuatu, lalu kita merasa ada yang keluar. Tapi kita tidak menemukan bau kentut atau suara kentut. Hanya sekedar merasa was-was. Maka tidak perlu kita untuk mengulang wudunya. Namun apabila seseorang berwudu di luar sholat tentu saja, maka tidak ada masalah. Tapi niatkan ini bukan karena wudu kita batal, tapi karena kita ingin memperbaharui wudu setiap akan sholat. Dan ini ada sunnahnya. Contoh, ya, ketika kita sedang menunggu waktu sholat,
Kita duduk, lalu kita merasa ada sesuatu di perut kita, lalu kita ragu apakah tadi kentut atau tidak. Ya, maka kalau kita tetap di dalam duduk kita, sholat kita sah. Artinya setelah itu kita menunggu waktu sholat sampai akhirnya qomat, lalu kita sholat berjamaah, maka sholat kita sah. Adapun kalau kita ingin berwudu kembali, maka ini juga tidak mengapa. Tapi jangan sampai kita berniat wudu karena merasa batal wudu kita. Ya, tapi hendaknya kita berniat berwudu karena ingin memperbaharui wudu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal di sini menjadi salah satu dalil utama atas sebuah kaidah fikih yang terkenal, al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu, sesuatu yang yakin, la yazulu, tidak bisa hilang, bisyak, itu dengan keraguan. Dalam hal ini kita yakin telah wudu. Namun di tengah-tengah wudu kita sempat ragu apakah batal atau tidak. Maka jadikan ini sebagai kaidah dasar di dalam menghukumi setiap perkara yang yakin dan yang ragu. Jelas-jelas yakin kita sudah wudu, ya. Namun kita ragu apakah batal atau tidak. Maka kita hukumi yang yakin tidak bisa hilang dengan sekedar keraguan. Ini sering terjadi di keseharian kita. Ya. Jelas-jelas kita habis sholat misalnya maghrib, ya, habis sholat maghrib, lalu kita melakukan aktivitas. Ya, setelah itu mau sholat isya, kita ragu tadi sempat batal nggak ya? Maka gunakan kaidah ini. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Lalu bagaimana sikap kita? Teruskan, tidak perlu kita berwudu. Sholat kita tetap sah. Kecuali kalau kita juga memiliki keyakinan yang serupa bahwa kita batal wudunya. Ya, contoh, setelah sholat maghrib, jelas-jelas ya kita sudah sholat dan wudu kita masih ada. Kita melakukan aktivitas. Ya, setelah itu ketika mau sholat isya, kita ingat-ingat tadi setelah menjalankan aktivitas ada batalnya enggak? Ketika masih ragu, hukum asalnya dia masih punya wudu. Tapi ketika dia ingat ulang, ternyata tadi ingat waktu dia ambil kendaraan misalnya, sempat dia kentut. Dan itu teringat jelas. Maka setelah itu, keyakinan yang awalnya punya wudu berubah menjadi keyakinan wudunya batal. Ya, jadi yakin harus sama-sama dikalahkan dengan keyakinan. Yakin punya wudu dan yakin di tengah-tengah aktivitas kentut. Maka sekarang posisinya yang yakin dia tidak dalam keadaan punya wudu. Dan ini berlaku sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang yakin dia enggak punya wudu. Ya, seseorang yang yakin dia enggak punya wudu. Jelas-jelas habis bangun tidur di pagi hari. Jelas, orang yang habis bangun tidur tentu nggak punya wudu. Lalu setelah itu dia melakukan aktivitas, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan lain sebagainya. Lalu dia ragu, tadi saya wudu nggak ya? Nah ini juga sering terjadi. Tadi saya masuk kamar mandi, wudu nggak ya? Maka bagaimana? Jawabannya kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal Anda bangun tidur nggak punya wudu. Adapun Anda di kamar mandi, wudu atau tidak, itu sebuah keraguan. Maka keraguan ini tidak bisa mengalahkan keyakinan awal Anda tidak punya wudu. Jadi yang wajib dilakukan, ia harus berwudu. Kecuali dia benar-benar yakin bahwa di dalam kamar mandi dia sempat berwudu. Maka keyakinan awal tidak punya wudu dikalahkan dengan keyakinan berikutnya, yaitu
telah berwudu di kamar mandi. Maka pegang kaidah ini, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Panjang kalau kita membahas kaidah ini karena kaidah ini bisa masuk ke dalam seluruh aspek ibadah kita. Puasa misalnya, jelas-jelas kita yakin puasa di tengah-tengah hari kita ragu, tadi batal nggak ya? Ragu. Maka yang yakin kita masih berpuasa. Dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah berharga dari hadis ini. Hadis ini dan kaidah yang tadi kita sebutkan benar-benar menutup pintu was-was. Agar kita tidak was-was, maka hendaknya kita amalkan hadis ini dan kaidah ini. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya. Hadis hatta yajidu rihan aw yasma'u sautan. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan kita membatalkan aktivitas apapun sampai kita benar-benar yakin kalau kita memang batal. Karena akan membuka pintu was-was. Kalau setiap was-was kita amini, setiap was-was kita tanggapi, maka ini akan merusak ibadah kita. Jelas-jelas kita sudah wudu. Baru 1 menit, ya, kita berjalan di dalam rumah, waduh kayaknya batal tadi. Wudu lagi. Terdengar suara adzan, mengeluarkan kendaraan, keluar pagar, ada sesuatu di dalam perutnya, loh kok ada sesuatu di dalam perutnya, batal nih, wudu lagi. Ya, sampai akhirnya sholat jamaah sudah selesai, nggak selesai dia wudu berulang-ulang. Nah, ini musibah. Maka untuk menutup pintu was-was, hendaknya kita benar-benar mempraktekkan hadis ini. Jangan batalkan apapun ibadah kita, kecuali benar-benar yakin bahwasanya kita telah batal. Ya, jadi ingat hadis ini dan ingat kaidah ini. Taib. Ini hadis yang ke-66. Selanjutnya hadis ke-67. An Talq ibn Ali radhiyallahu anhu qala. Dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, qala rajulun, ada seseorang yang berkata, masastu dzakari, atau qala ar-rajul yamassu dzakarahu, aku telah menyentuh kemaluanku. Atau ia berkata, ada seseorang yang telah menyentuh kemaluannya. Fis salati, di dalam salat. A'alaihi wudu'un, apakah wajib baginya berwudu? Apakah batal sehingga dia wajib berwudu? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak, innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya kemaluanmu itu hanyalah bagian dari anggota badanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ibnul Madini berkata, hadis ini lebih baik daripada hadis Busrah. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya di hadis ke-67 ini menunjukkan bahwasanya orang yang menyentuh kemaluannya itu tidak membatalkan wudu. Namun di hadis ke-68 kita jumpai yaitu hal yang nampaknya kontradiktif. An Busrah binti Safwan, dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya ia berwudu. Dikeluarkan oleh Imam yang 5, disahihkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Bukhari berkata, ini adalah hadis yang paling sahih dalam masalah ini. Tayyib. Jadi ada 2 hadis yang terlihat kontradiktif. Yang pertama hadis Talq bin Ali yang menunjukkan bahwasanya kemaluan itu hanya bagian tubuh dari kita, sehingga kita tidak perlu berwudu tatkala menyentuh kemaluan. Namun di hadis yang kedua, hadis Busrah, ya, Rasulullah mengatakan siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia harus berwudu. Maka hendaknya dia berwudu. Nah, bagaimana cara kita memahami 2 hadis ini? Para ulama kita memiliki banyak tinjauan tentang hadis-hadis ini. Yang pertama, kaidah nasikh wal mansukh.
Jadi ada dua hadis yang bertentangan, maka dicari mana hadis yang awal ya dan mana hadis yang belakangan. Mana hadis yang lebih dahulu dan mana hadis yang belakangan. Di antara mereka berpendapat hadis Thalq bin Ali ini hadis yang terdahulu. Sedangkan hadis Busrah binti Safwan hadis yang lebih baru. Dan telah maklum Rasulullah SAW bersabda di setiap keadaan beliau. Ya. Sehingga hadis Busrah karena datangnya belakangan, maka dia menghapus hukum yang ada pada hadis Thalq bin Ali. Dengan demikian, maka hadis Thalq bin Ali sekarang tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah hadis Busrah binti Safwan. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka ia wajib berwudu. Sehingga kesimpulannya berdasarkan tinjauan nasikh wal mansukh, wanita atau laki-laki yang menyentuh kemaluannya maka wudunya batal. Ini tinjauan yang pertama. Ya, di antara para ulama menggunakan tinjauan nasikh wal mansukh. Namun para ulama banyak yang mengkritisi pula. Nasikh dan mansukh ini tidak mudah untuk kita terapkan. Karena kita nggak bisa memastikan hadis yang mana yang datang terlebih dahulu dan hadis yang mana yang datang belakangan. Terlebih lagi, kalau ada dua hadis yang nampaknya bertentangan, sebelum diterapkan kaidah nasikh wal mansukh, maka ada upaya-upaya yang bisa dilakukan. Ya. Yaitu dikompromikan. Didudukkan permasalahannya, hadis ini berlaku untuk apa, hadis ini berlaku untuk apa. Kalau bisa maka tidak digunakan kaidah nasikh wal mansukh. Oleh karena itu, tinjauan yang kedua di antara para ulama kita ada yang menempuh jalur tarjih, yaitu menguatkan salah satu hadis. Ya. Nah, di antara mereka ada yang berpendapat hadis Busrah, hadis yang kedua tadi, siapa yang menyentuh kemaluannya maka ia wajib berwudu, ini lebih kuat. Jadi ini yang digunakan. Jadi nggak dilihat dari kapannya, tapi dilihat dari kekuatan hadisnya. Hadis Busrah kata sebagian para ulama lebih kuat. Banyak riwayat-riwayat pendukungnya, lebih sahih bahasa kita. Sedangkan hadis Thalq bin Ali itu ada yang melemahkan. Jadi antara hadis Thalq bin Ali dan hadis Busrah binti Safwan lebih kuat hadis Busrah binti Safwan, sehingga yang diamalkan adalah hadis Busrah binti Safwan. Kesimpulannya sama seperti tinjauan yang pertama, yaitu hadis yang digunakan adalah hadis yang mewajibkan untuk berwudu tatkala menyentuh kemaluan. Ini yang kedua. Sedangkan tinjauan yang ketiga, dan insya Allah ini yang sahih, adalah dengan cara menjamak, mengkompromikan. Di antara para ulama kita ada dua pendapat untuk mengkompromikan dua hadis ini. Yang pertama, mereka berpendapat hadis Busrah itu hukumnya sunnah. Dan hadis Thalq bin Ali hukumnya mubah. Artinya, orang yang menyentuh kemaluannya tidak wajib berwudu, karena itu hanya bagian dari tubuhnya. Namun, dianjurkan untuk berwudu. Dan ini berdasarkan hadis Busrah. Sehingga perintah Rasulullah SAW itu tidak sampai pada wajib, tapi hanya sunnah. Man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya ia berwudu. Ini adalah anjuran sunnah, tidak sampai tingkatan wajib. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengkompromikan dengan tinjauan wajibnya berwudu tatkala menyentuh kemaluan itu apabila diiring dengan syahwat. Apabila diiring dengan syahwat. Jika tidak dengan syahwat, maka berlaku hadis Thalq bin Ali. Ya.
yaitu ketika ada seseorang yang bertanya tatkala ia menyentuh kemaluannya apakah perlu berwudu, maka Rasul mengatakan tidak, karena itu hanya bagian yang sama dari tubuhmu. Ini mengisyaratkan kalau tidak ada syahwat, ya sama seperti menyentuh tangan, menyentuh yaitu kaki, ya bagian tubuh kita nggak batal kalau kita sentuh. Demikian pula dengan kemaluan. Nah ini. Tetapi kalau diiringi dengan syahwat, maka yang diberlakukan adalah hadis Busrah binti Safwan. Dan wallahu alam bisawab, ini diantara tinjauan yang cukup sering dikuatkan oleh para ulama kita. Ya, wallahu alam bisawab. Taib. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-69. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madhyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallam. Yang artinya, barang siapa yang muntah, mimisan, ya, keluar darah dari hidungnya, atau keluar makanan atau minuman dari perut melalui mulut, ya sama seperti muntah tadi, atau keluar madhinya, maka hendaknya ia tinggalkan salatnya lalu berwudu, kemudian melanjutkan salat kembali sementara dia dalam keadaan tidak berbicara. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengalami kejadian-kejadian ini, muntah, mimisan, lalu keluar madhi, maka ia wajib untuk meninggalkan sholatnya. Ini menunjukkan bahwa hal-hal yang disebutkan tadi membatalkan wudu. Namun ternyata setelah wudu diperintahkan orang tersebut untuk melanjutkan sholatnya. Artinya apa? Sholat yang telah ia lakukan itu masih dianggap dan tinggal melanjutkan, tidak mengulang dari awal. Dengan syarat tatkala ia berwudu dan seterusnya sampai kembali ke tempat sholat, dia tidak berbicara. Namun hadis ini hadis yang lemah, sehingga hadis ini tidak bisa kita amalkan. Ya. Dengan demikian kesimpulannya, muntah, mimisan tidak membatalkan wudu. Adapun madhi membatalkan wudu bukan karena hadis ini, karena hadis Ali bin Abi Thalib yang mengutus sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhuma untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita lewati tadi. Jadi untuk hadis ke-69, hadis ini lemah sehingga tidak kita amalkan. Dengan demikian, muntah, mimisan, keluar makanan dari perut, yaitu melalui mulut, tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ke-70. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam, qala in syi'ta, qala atawadda'u min luhumil ibil, qala na'am. Yang artinya, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah perlu berwudu untuk atau setelah makan daging, yaitu kambing? Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau mau. Lalu ia bertanya lagi, apakah perlu berwudu setelah makan daging unta? Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengisyaratkan memakan daging kambing tidak membatalkan wudu. Memakan daging unta membatalkan wudu. Karena ketika Nabi ditanya, apakah perlu berwudu untuk daging kambing, beliau mengatakan jika engkau mau. Artinya boleh kalau mau wudu, tapi tidak wajib. Adapun ketika ditanya kalau daging unta, maka beliau mengatakan iya.
Dan ini mengisyaratkan bahwa ini menunjukkan wajibnya seseorang untuk berwudu setelah makan daging unta. Meskipun para ulama kita ada beda pendapat tentang masalah ini, namun kita kembalikan kepada hadis, insya Allah lebih selamat. Jadi orang yang makan daging unta setelahnya dia wajib berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ke-71, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayat, maka hendaklah ia mandi. Dan barang siapa yang memikulnya, mengangkat jenazah, maka hendaklah dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmizi, dan beliau menyatakannya hasan. Imam Ahmad berkata, tidak ada satupun hadis sahih dalam masalah ini. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di dalam pensahihan hadis ini. Adapun makna hadis jelas ya, yaitu orang yang memandikan jenazah, maka dia diperintahkan untuk mandi besar. Jadi setelah ia memandikan jenazah, ia diperintahkan untuk mandi besar. Sebagian ulama mewajibkan berdasarkan hadis ini, namun sebagian ulama tidak mewajibkan karena menilai hadis ini hadis yang tidak sahih. Demikian pula orang yang memikul jenazah, maka dia diperintah untuk berwudu. Sebagian para ulama mewajibkan berdasarkan hadis ini dianggap sahih, namun sebagian yang lain tidak mewajibkan karena dengan anggapan hadis ini tidak sahih. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka dari sini kesimpulannya kembali kepada apakah hadis ini sahih atau tidak. Yang jelas hadis ini dinilai tidak sahih menurut Imam Ahmad, karena beliau mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih dalam masalah ini. Ada menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan juga menurut pendapat Imam At-Tirmizi yang menilai hasan, hadis ini hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ke-72. An Abdullah bin Abi Bakrin radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Abu Bakar, ia berkata, anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm alla yamassal Qur'ana illa tahirun. Bahwasanya di dalam kitab yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm tertulis tidak boleh atau hendaknya tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tahir. Ya, kecuali orang yang tahir. Apa itu tahir nanti akan kita bahas ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Malik secara mursal dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban secara mausul bersambung. Hadis ini dinyatakan memiliki cacat. Hadis ini memiliki cacat. Namun menurut pendapat Syekh Albani rahimahullah, hadis ini hadis yang apa? Hadis yang sahih. Kembali lagi ada beda pendapat tentang hadis ini. Nah, sekarang kita masuk kepada makna hadis. Yaitu terdapat wasiat ataupun terdapat pesan dari Rasulullah SAW di dalam surat yang beliau tulis kepada Amr bin Hazm, tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tahir. Tidak menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf kecuali orang yang tahir. Nah, tahir di sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah memiliki perbedaan pendapat di dalam memahaminya oleh para ulama kita. Karena makna tahir itu sendiri ada bermacam-macam. Ada tahir suci secara maknawi, ya, seperti hadis Rasulullah SAW yang mengatakan al-mu'minu la yanjus, seorang mukmin tidak najis. Jadi seorang mukmin itu apa? Tidak najis. Artinya apa? Seorang mukmin itu suci.
secara maknawi. Ya. Namun ada juga yang memahami tahir di sini adalah suci bermakna hissi, bermakna ya kondisi orang itu kondisi yang suci. Fisiknya dia tidak memiliki hadas dan tidak ada najis. Dan ini identik dengan orang yang sudah berwudu. Ya. Jadi karena beda memahami tahir ini apa, maka para ulama kita berbeda pendapat. Al-Quran tanpa wudu. Sebagian mengatakan tidak boleh, diantaranya karena hadis ini. Pesan Rasulullah SAW tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan tahir. Yang dimaknai kecuali dalam keadaan bersuci. Kecuali dalam keadaan suci yang artinya sudah punya wudu. Namun sebagian yang lain berpendapat tahir di sini kalaulah hadisnya sahih bukan bermakna tahir suci karena punya wudu. Tapi karena apa? Tahir secara maknawi. Seorang mukmin, orang yang suci, tidak najis, maka dia boleh untuk menyentuh Al-Quran, mushaf meskipun tidak punya wudu. Namun yang lebih selamat tentu saja ya, seorang yang tidak punya wudu hendaknya tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Ini demi kehati-hatian. Ya. Maka dari itu para ulama kita berpendapat lebih hati-hati kalau kita memaknai tahir di sini dengan apa? Bersuci. Jadi tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah bersuci, orang yang punya wudu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya hadis ke-73. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berzikir menyebut nama Allah di setiap kesempatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disebutkan secara muallaq oleh Al-Bukhari. Taib. Rasulullah SAW senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap kesempatannya. Ini menunjukkan bahwasanya dalam segala kondisi tetap dianjurkan untuk berzikir. Ya. Jadi kalau untuk berzikir tidak menunggu harus punya wudu. Tidak menunggu harus punya wudu. Ini menunjukkan membaca Al-Quran bukan menyentuh ya, membaca Al-Quran, kemudian berdoa, kemudian berzikir, maka tidak perlu memiliki wudu. Dan insyaallah perkara yang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya hadis ke-74. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan salat namun tanpa berwudu lagi. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan beliau menyatakan hadis ini hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Taib. Hadis ini mengisyaratkan kalau berbekam itu tidak membatalkan wudu. Karena apa? Setelah berbekam Nabi langsung salat tanpa berwudu. Dia menunjukkan mengeluarkan darah tidak membatalkan wudu. Maka para ulama kita berbeda pendapat tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun hadis ini hadis yang lemah, maka mengeluarkan darah, wallahu a'lam bishawab, setahu saya tidak membatalkan wudu. Bukan karena hadis ini, tapi karena hukum asal. Tidak ada hadis yang menunjukkan orang mengeluarkan darah itu membatalkan wudu. Ada hadis yang tadi disebutkan mimisan tadi, ya. Tapi telah kita terangkan bahwasanya hadisnya juga apa? Lemah. Jadi tidak bisa kita amalkan. Jadi wallahu a'lam bishawab, meskipun hadis ini lemah bukan berarti orang yang mengeluarkan darah setelah bekam dia wajib berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Tidak wajib berwudu itu yang sahih. Setelah berbekam tidak wajib berwudu itu yang sahih. Hadis ke-75, an Muawiyah, dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu wika'us sahi,
fa idza namatil ainani istatlaqal wika'u. Mata adalah tali pengikat bagi dubur. Maka apabila mata tertidur, lepaslah tali pengikat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani, dan beliau Imam At-Tabarani menambahkan man nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur maka hendaklah ia berwudu. Baik. Tambahan di dalam hadis ini terdapat dalam riwayat Abu Daud dari hadis Ali bin Abi Thalib tanpa lafaz istatlaqal wika. Lepaslah tali pengikat itu, dan dalam kedua sanadnya terdapat kelemahan. Lanjut ya. Dan juga dalam riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas secara marfu, innamal wudu' ala man nama muttaji'an. Sesungguhnya wudu itu wajib bagi orang yang tidur dengan berbaring. Namun dalam sanadnya terdapat kelemahan. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari hadis yang ke-75 ini adalah mata itu tali pengikat bagi dubur kita. Jadi kalau mata kita terjaga, kita tahu apa yang terjadi pada dubur kita, kentut atau tidak. Namun kalau mata kita terpejam, saat itulah kita nggak tahu apa yang terjadi pada dubur kita. Dari sini maka tidur termasuk di antara pembatal wudhu. Karena apa? Karena kita nggak tahu tatkala tidur apakah kita kentut atau tidak. Tidak ada yang menjaganya. Namun tentu yang dimaksud adalah tidur yang lelap, tidur yang pulas. Karena kalau tidur yang ringan, sudah kita bahas pada hadis yang sebelumnya, yang tadi, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum menunggu sholat isya dalam keadaan tertidur, setelah iqamat langsung bangkit tanpa berwudu kembali. Ya, ini menunjukkan yaitu ringan, tidur ringan tidak membatalkan wudu. Tidur ringan tidak membatalkan wudu. Adapun tidur berat membatalkan wudu berdasarkan hadis ini. Ya. Adapun bagian terakhir hadisnya mungkar. Innamal wudu 'ala man nam muttaji'an. Sesungguhnya wudu itu wajib bagi orang yang tidur dengan berbaring. Ini hadis mungkar disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. Jadi bukan masalah bagaimana posisi tidurnya. Yang dilihat bukan bagaimana posisi tidurnya. Tapi yang dilihat adalah apakah dia tidur pulas atau tidak. Kalau dia tidur berbaring tapi dia tidak pulas, maka tidak batal wudunya. Kalau sebaliknya, kalau dia tidur duduk tapi pulas, maka batal wudunya. Jadi para ulama kita menjelaskan bahwasanya yang dilihat itu tingkat kepulasannya. Tidur pulas membatalkan wudu, baik tidur dengan bentuk apapun. Sedangkan tidur tidak pulas tidak membatalkan wudu, baik dengan bentuk apapun. Wallahu a'lam bishawab. Taib, hadis ke-76, hadis yang terakhir di dalam bab kita. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti ahadakumus syaitanu fi salatihi fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatha wa lam yuhdits fa idza wajada dzalika fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Yang artinya telah mendatangi salah seorang di antara kalian yaitu setan di dalam salatnya. Lalu ia meniupkan sesuatu di dalam dubur orang tersebut, sehingga terpikirkan bagi orang tersebut bahwasanya ia telah berhadas, ia telah kentut, padahal dia tidak berhadas. Maka apabila ia menjumpai hal tersebut, jangan ia batalkan, jangan ia tinggalkan sholatnya hingga ia mendengar suara atau mencium bau kentut. Hadis ini semakna dengan hadis awal, namun di sini bedanya adalah kalau dalam hadis yang awal jangan keluar masjid, sedangkan dalam hadis ini jangan tinggalkan sholat. Ya, nah, jadi hadis ini sudah kita bahas dan intinya menunjukkan bahwasanya orang yang ragu-ragu apakah
dia kentut atau tidak, maka jangan digubris keraguannya sampai ia bisa memastikan bahwa ia telah benar-benar kentut. Di antara indikasinya, ia sudah mencium baunya atau mendengar suaranya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan asalnya di dalam As-Sahihain dari hadis Abdullah bin Zaid, dan dalam riwayat Muslim terdapat hadis senada dari Abu Hurairah. Baik. Lanjutan hadis yang ke-76 dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Sa'id secara marfu', "Idza jaa ahadukumus syaitanu faqala innaka qad ahdatsta falyakul kadzabta." Apabila setan mendatangi salah seorang dari kalian dan berkata, "Sesungguhnya kamu telah berhadas," maka hendaklah ia berkata, "Kamu dusta." Ya, ini menunjukkan was-was itu datangnya dari syaitan. Kadangkala kita tatkala sholat, kita ragu, ini batal enggak ya? Tadi kentut enggak ya? Maka itu dari syaitan. Maka dalam hadis disebutkan, katakan kepada syaitan tersebut, "Kamu dusta." Bukan berarti kita ngomong di dalam sholat, tapi paling tidak kita punya batin gitu ya. Kita bergumam di dalam hati, enggak, ini enggak benar. Apa yang diwaswaskan kepada saya ini enggak benar. Ya, kalau setan membisikkan itu ke dalam benak saya, kalau saya sudah batal padahal tidak, maka setan telah berdusta. Dan yang terakhir diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan lafaz falyakul fi nafsihi, hendaklah dia berkata di dalam hatinya. Ya, jadi jangan berkata ketika sholat, karena berkata ketika sholat termasuk di antara pembatal sholat, tapi bergumam dalam hati. Ya, ketika kita sholat, di tengah-tengah sholat ada bisikan, batal, batal, batal. Ya, ada sesuatu yang keluar dari duburmu. Maka bergumamlah dalam hati kita, tidak benar. Ya, sampai kita benar-benar memastikan kalau kita kentut. Dengan cara apa? Di antaranya dengan cara kita mendapati baunya dan kita mendengarkan suaranya. Tapi kalau kita yakin kentut meskipun nggak berbau dan nggak bersuara, ya tetap harus membatalkan sholat dan berwudu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan berikutnya, masuk pada bab yang ke-7, adab qada'ul hajah, adab buang hajat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.